Kembali disergap, pemirsa diduga akibat korsleting di bagian mesin, sebuah mobil terbakar di SPBU Jati Permai, Kali Andal, Lampung Selatan. Pengemudi mobil bisa menyelamatkan diri. Sebuah mobil terbakar di SPBU Jati Permai, Kali Andal, Lampung Selatan. Seorang polisi berupaya memadamkan api. Kebakaran terjadi saat mobil antri mengisi bahan bakar. Tiba-tiba muncul percikan api diduga dari bagian mesin. Pengemudi mobil bisa menyelamatkan diri. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Komplotan pencuri diamuk warga di Jember, Jawa Timur karena kepergok mencuri pisang di perkebunan. Para pelaku beraksi saat warga sholat tarawih. Warga Badean Bangsal Sari, Jember mendatangi balai desa usai salat tarawih mengetahui 3 pencuri tertangkap basah mengambil pisang. Para pelaku kedapatan telah memotong 20 tandan pisang di kebun warga. Mino, Yanto, dan Niza kepergok sedang memotong buah pisang oleh warga yang akan berangkat ke masjid. Ketiganya ternyata komplotan pencuri yang sering beraksi di bulan Ramadan memanfaatkan waktu saat warga beribadah. Ini kita sebagai warga juga merasa was-was ya, karena di bulan suci yang kita ingin fokus untuk beribadah, tetapi justru sering terjadi kasus-kasus kriminal yang itu akan mengganggu konsentrasi kita untuk beribadah. Dan bukan hanya mencuri hasil kebun, ternyata komplotan ini sering mencuri di rumah yang ditinggal ke masjid. Para pelaku telah diserahkan pada polisi setelah diamuk warga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang remaja di Bengkulu tega menganiaya ibu kandungnya hanya karena uang yang diberikan sang ibu untuk membeli kuota internet kurang. Sadis pelaku menyumpal mulut ibunya dengan uang. BA, remaja 19 tahun diperiksa di Mapolres Kaur, Bengkulu karena diduga menganiaya ibu kandungnya 59 tahun. Ironis, penganiayaan terjadi hanya karena uang yang diberikan sang ibu untuk membeli kuota internet kurang. Di bagian mana kamu pukul? Di sini, tangannya. Di bahu? Terus, kedua? Di sini. Mata apa di kepala? Di sini. Di situ, pelipis mata. Peristiwa berawal saat korban pulang usai menjual buah pinang seharga Rp60.000. Pelaku meminta semua uang hasil penjualan untuk membeli kuota internet, namun sang ibu hanya memberikan Rp55.000. Pelaku yang kesal menyumpal mulut korban dengan uang Rp55.000 dan memukulnya. Setelah disumpali dengan uang itu ke mulut sang ibu, sang anak ini langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanannya. Yang pertama mengenai bahu sang ibu, yang kedua mengenai mata sang ibu. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Kaur, Bengkulu, Endro Duwirawan melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah mobil terbalik di Jalan Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Sebelumnya, mobil melaju kencang dan menabrak tiang lampu penerangan jalan. Sejumlah warga mencoba mengembalikan posisi sebuah mobil yang terbalik di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Mobil terguling usai menabrak tiang lampu jalan. Kecelakaan tunggal berawal saat pengemudi minibus melintas dengan kecepatan tinggi dari arah UKI menuju Kampung Melayu. Saat tiba di lokasi, mobil tiba-tiba oleng dan menghantam tiang lampu jalan. Kencangnya benturan membuat mobil akhirnya terpental dan terguling. Kejadian ini diduga akibat sang sopir berkendara dalam kondisi mengantuk. Enggak, pas aku nanya, orangnya tadi pas dari arah UKI dia udah berasa ngantuk tuh. Nggak kontrol kali, akhirnya nabrak itu. Lampu itu. Nabrak apa tadi dia, Pak? Kayaknya lampu ini, lampu yang pakai matahari. Polisi yang tiba di lokasi segera mengevakuasinya ke Satlantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.
Seorang juru parkir tewas usai berkelahi di Pasar Harumanis, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kejadian ini diduga akibat perebutan lahan parkir. Warga mengevakuasi Mardi, juru parkir yang tewas bersimbah darah usai berduel dengan Iwan rekannya di Pasar Harumanis, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usai kejadian, pelaku Iwan, warga Kelayan, Banjarmasin Selatan, kabur. Hasil olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, polisi menduga motif perkelahian dipicu berebut lahan parkir. Kami juga masih mencari saksi, terus mendatakan korban. Untuk pelaku masih dalam penyelidikannya. Kan korban sendiri meninggal di TKP atau di rumah sakit? Untuk informasi sementara itu setelah dibawa ke rumah sakit ya. Pelaku masih diburu polisi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Seorang pria pengendara motor di Kembangan, Jakarta Barat melakukan aksi eksibisionis di depan sekelompok siswi SMP. Mengetahui tindakan pelaku, para pelajar yang berkumpul di pos jaga segera melarikan diri. Seorang pria segera kabur menggunakan motor usai melakukan eksibisionis di depan sejumlah pelajar wanita di Kembangan, Jakarta Barat. Peristiwa di depan pos jaga di Jalan Haji Juhri, Meruya Selatan ini tersebut sangat singkat. Pelaku pria yang menggunakan motor secara tiba-tiba langsung beraksi. Salah satu remaja putri yang melihat kejadian tersebut memberitahu teman-temannya dan segera kabur. Aksi tersebut baru diketahui warga usai korban menceritakan ke orang tuanya. Kasusnya dalam penyelidikan polisi. Cowok itu motor terus ya begitu deh yang diberitakannya. Pas ada anak-anaknya juga ada nongkrong di sini. Kurang lebih 7 orang. Kalau usia ya sekelas SMP deh, SMP kelas 2, kelas 3. Pak, dengan adanya peristiwa ini khawatir nggak sih Pak? Ya sangat khawatir juga, soalnya kan anak-anak gitu. Kasusnya dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Tubagus Jodi, supir mobil Vanessa Angel. Pidana kepada terdakwa Tubagus Muhammad Jodi Pramestya bin Tubagus Undang Lesmana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Terdakwa Tubagus Jodi, supir mobil Vanessa Angel, divonis 5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang. Sidang digelar secara virtual sehingga Jodi mengikuti persidangan dari Lapas Kelas 2B Jombang. Hakim menilai Jodi bersalah dan lalai saat mengemudi hingga mengakibatkan kecelakaan di Tol Kertosono Mojokerto yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, suaminya, November tahun lalu. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 7 tahun penjara. Hakim juga menjatuhkan hukuman lain berupa pencabutan surat izin mengemudi Jodi selama 2 tahun. Ya, setelah mendengar nota pembelaan ini sebelumnya dan pada pokoknya demo mahasiswa di gedung DPR MPR ricuh, massa membakar pos polisi di Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.